dari kepala sekolah ya, asal punya SK dari kepala sekolah dan terdaftar di Dapodik. Nah, seandainya dia tadi setelah menjadi guru honorer di kepala sekolah, terus dia diangkat nih menjadi PNS, yang digunakan itu SK PNS-nya atau SK dari kepala sekolahnya yang jadi dalam dalam Daljak itu yang pertama dilihat yang SK awal mengajarnya dulu, supaya dia bisa dipanggil ya, supaya dia bisa terdaftar dulu nih, belum ajuan berkas dan lain-lain, supaya itu yang kita lihat TMT-nya dulu. TMT-nya maksimal kalau untuk tahun ini ya 1 Januari 2020. Jadi dia mengajar pertama kali itu 1 Januari 2020 punya SK, itu berarti dia bisa ikut PPG Daljak, tapi kategori 2 gitu. Nah, kalau kategori 1 maksimal dia harus punya SK TMT-nya 2015 maksimal gitu. Nah, jadi kalau untuk Daljak harus itu dulu. Nah, nanti ada lagi kita minta berkas lainnya, yaitu berkas keaktifan mengajar. Kalau tadi kan TMT ya, TMT itu gunanya untuk pengkategorian. Dia masuk kategori mana nih? Kategori 1K, kategori 2K gitu. Artinya kalau dia sampai 2015 dia masuk kategori 1, kalau dia 1 Januari 2020 dia masuk kategori 2. Nah, terus gimana yang lebih dari 2 Januari 2020? Ya mohon maaf, belum bisa. Berarti harus menunggu sampai minimal 3 tahun masa kerja gitu. Nah, ada lagi berkas lainnya. Berkas lainnya adalah keaktifan mengajar. Jadi kami juga ingin tahu Bapak Ibu masih aktif mengajar nggak saat ini gitu, minimal 2 tahun terakhir. Nah, untuk itu kami perlu SK pengangkatan. SK pengangkatan yang terakhir. Nah, SK pengangkatan terakhir bisa jadi berbeda dengan SK yang pertama. Mungkin waktu itu saya tahun 2010 di SMPN 1 Depok. Tapi mungkin sekarang saya udah jadi PNS tahun 2022 ini atau 2021 saya udah jadi PNS. Nggak apa-apa, boleh banget gitu ya. Yang penting punya dulu TMT awalnya. Namun kalau betul-betul baru diangkat tahun 2021 sebagai PNS, memang belum pernah mengajar sama sekali sebelum tahun 2021, ya berarti belum bisa. Harus menunggu dulu. Menunggu tahun depan. Kalau baru diangkat 2021 berarti supaya 3 tahun harus nunggu tahun depan untuk bisa terdaftar di PPG Daljak. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Vina, penjelasan keren banget nih. Nah, kemudian ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini udah masuk banyak banget nih Mbak Vina, udah ada 100 pertanyaan di kolom Q&A. Tapi jawab di menit ke 30 mungkin ya, di 15.30. Aku mau tanya nih Mbak Vina, tadi kan katanya ada pengkategorian ya dari PPG dalam jabatan ya, benar ya Mbak Vina? Betul. Ya? Nah, itu mungkin dijelaskan sedikit nih Mbak, barangkali ada teman-teman yang emang kurang paham di sini, karena kan yang nonton ini kan banyak sekali nih dari seluruh Indonesia, barangkali dia kurang paham, kok saya nggak dipanggil-panggil, kenapa ya? Nah, ini bisa dijelaskan Mbak pengkategoriannya itu seperti apa gitu. Tadi saya udah sedikit spill ya yang tentang kategori. Jadi intinya begini Bapak Ibu, jadi kita ada kategori besar nih, kategori besar tuh kategori 1, kategori 2. Kategori 1 itu adalah untuk guru-guru yang punya SK pertama kali mengajar maksimal tahun 2015. Ya, minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi nggak harus Kadisdik, nggak harus GT. Jadi SK pertama kali mengajar itu boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu berarti dia masuk kategori 1 kalau dia pernah ngajarnya itu maksimal tahun 2015. Tadi saya pernah ngajar di SMPN 1 Depok tahun 2010. Berarti saya masuk kategori 1. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya SK tahun 2015, memang belum ngajar pada saat itu gitu ya, pernah ngajarnya tahun 2016 atau 2017 maksimal sampai dengan 1 Januari 2020, nah itu Bapak Ibu juga bisa dipanggil PPG Daljak, itu nanti masuknya kategori 2. Itu misalnya, oh saya pernah ngajarnya pertama kali itu tahun 2017 misalnya di SDN 05 pagi misalnya. Waktu itu saya juga jadi guru honor. Boleh, berarti Bapak Ibu akan bisa terpanggil tuh, bisa. Itu kalau syarat utamanya memenuhi. Tapi ada lagi syarat kedua ya. Syarat kedua itu adalah Bapak Ibu saat ini nih aktif mengajarnya itu
di mana, dan status kepegawaiannya apa, status saat ini apa. Nah, jadi misalnya di saat pertama lolos nih, bisa. Tapi kok nggak dipanggil ya gitu. Oh, berarti Bapak Ibu status kepegawaian saat ininya apa? Kan kita di beberapa surat ya suka minta agar dapodik itu dimutakhirkan. Supaya kita bisa ngelihat Bapak Ibu status kepegawaiannya itu apa. Nah, saat ini kalau untuk Dajab itu hanya dibuka untuk yang status kepegawaiannya ASN, yaitu CPNS, PNS, P3K, dan juga guru tetap yayasan ya kalau dia di sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri kita bisa kalau guru honor itu honor daerah gitu ya, artinya memang diakui oleh Pemdanya gitu. Kalau yang bukan honor daerah gitu ya, honor sekolah, baik itu di swasta atau di negeri, mohon maaf, memang belum bisa terdaftar di PPG Dajab. Nah, kalau Bapak Ibu punya dua hal tersebut, insya Allah Bapak Ibu akan terpanggil nih untuk sebagai sasaran PPG Dajab. Tapi belum tentu lulus ya, karena kan harus mengajukan berkas nih, harus mengajukan berkas-berkas. Jadi minimal kalau terpenuhi dua syarat itu, maka Bapak Ibu bisa terpanggil. Dan juga tentunya ada syarat lain, misalnya usia maksimal 58 gitu ya. Karena kan kalau sudah 59, 60 kasihan nanti baru PPG atau dia pensiun gitu ya. Kemudian juga ada syarat keaktifan di Dapodik. Tentunya Dapodiknya harus aktif gitu ya. Dan memang terdaftar di Dapodik sebagai guru gitu, bukan sebagai tenaga tendik gitu ya, dan lain-lain. Jadi harus sebagai guru atau sebagai kepala sekolah gitu. Nah, itu yang bisa terpanggil gitu, terdata sebagai sasaran di PPG Dajab. Tapi kita juga ada lagi selain kategori 1, kategori 2 tadi, itu kita juga buka yang jalur PGP. Kalau jalur PGP itu tentunya memang diutamakan yang sudah lulus. Kalau yang sekarang ini yang kita buka untuk PGP yang sudah lulus dari angkatan 1 sampai angkatan 5. Nah, untuk yang angkatan 6 dan 7 kami juga buka yang sudah memang mengikuti masa diklat PGP di angkatan 6 dan 7. Namun nanti untuk penempatannya, untuk plottingnya tentunya kami menunggu mereka sampai lulus dulu gitu. Jadi harus lulus dulu baru boleh ikut PPG. Tapi untuk pemberkasannya sih nggak apa-apa. Untuk pemberkasan boleh aja gitu. Gitu Mbak Cynthia. Karena kuliah PPG dalam jabatan tahun 2023 ini resmi full daring, maka pengalaman saya ketika kuliah PPG secara full daring, saya buatkan video yang berjudul bagaimana kuliah PPG secara daring di channel YouTube Budi Wijaya Guru ya. Ketik saja di YouTube kuliah PPG daring Budi Wijaya Guru. Di situ sudah saya buatkan pengalaman saya. Alhamdulillah saya juga sudah lulus PPG. Di situ bagaimana sih kuliah daring itu, tugas-tugasnya, LMS itu seperti apa. Tonton video ini karena alhamdulillah sudah ada 48.000 yang menonton dan alhamdulillah banyak yang lulus gara-gara nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kemudian di video saya lainnya ada juga judul video tentang bagaimana kelulusan PPG ini, apakah hanya ditentukan oleh nilai tes UP, bagaimana cara mengedit video peer teaching, video PPL ya, kemudian bagaimana kisi-kisi UP PPG, cara menjawab tes UP PPG. Silahkan cari di channel YouTube Budi Wijaya Guru. Sudah saya buatkan banyak videonya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.